Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bersama saya Anissa Rosyida, NIM 12209193082, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Kita akan sama-sama belajar mengenai tentang nilai dan norma sosial. Materi kelas 10 Sosiologi untuk tugas pembelajaran IPS terpadu yang diampu oleh Ibu dosen Dita Hendriani MA. Baik, yang pertama kita akan sama-sama belajar mengenai tentang nilai sosial. Apa sih sebenarnya nilai sosial itu? Nilai sosial adalah suatu konsepsi atau pemikiran dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Atau nilai sosial juga bisa disebut kualitas perilaku, pikiran, dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar, hasilnya diinginkan dan layak ditiru oleh orang lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri nilai sosial. Nah, ciri-ciri nilai sosial ini ada 7. Yang pertama yaitu nilai sosial dibangun masyarakat sebagai hasil dari interaksi antar warga masyarakat. Yang kedua yaitu disebarkan antar sesama warga masyarakat. Yang ketiga terbentuk melalui sosialisasi atau proses belajar. Yang keempat, bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan manusia. Yang kelima, dapat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Dan yang keenam, memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Dan yang terakhir yaitu cenderung berkaitan satu sama lain dan membentuk sistem nilai atau proses belajar. Baik, selanjutnya yaitu fungsi nilai sosial. Yaitu nilai sosial dapat menyumbang seperangkat alat untuk menerapkan harga sosial dari suatu kelompok. Nilai sosial dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku sebagai penentu manusia dalam memenuhi peranan-peranan sosial. Nilai sosial sebagai alat solidaritas di kalangan anggota kelompok dan sebagai alat pengawas atau kontrol perilaku manusia. Selanjutnya yaitu klasifikasi nilai. Klasifikasi nilai ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan sifatnya dan menurut Profesor Notonegoro. Berdasarkan sifatnya ini dibagi menjadi 2, yaitu nilai dominan dan nilai yang mendarah daging. Sedangkan menurut Profesor Notonegoro, nilai dibagi menjadi 3, yaitu nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Selanjutnya, nilai berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama ada nilai dominan. Nilai dominan adalah nilai yang dianggap lebih penting dibandingkan nilai lainnya. Apa yang dianggap penting oleh suatu masyarakat belum juga teranggap penting oleh masyarakat lainnya. Contohnya adalah keramah tamahan. Nah, keramah tamahan ini bagi masyarakat desa ini cukup penting dan bagi masyarakat kota itu cenderung tidak begitu penting. Sedangkan nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan, sehingga seseorang akan menjalankannya tanpa melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi. Contohnya adalah salam ketika bertemu orang tua, ataupun menyapa seseorang ketika berada di jalan. Selanjutnya yaitu nilai menurut Profesor Notonegoro. Ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam bentuk material, atau segala sesuatu yang berbentuk materi. Contohnya adalah seperti sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu kegiatan atau aktivitas. Nah, nilai vital ini kata kuncinya adalah vital atau aktivitas. Contohnya adalah kesehatan, alat tulis yang digunakan untuk belajar. Dan yang terakhir ada nilai kerohanian. Nilai kerohanian adalah segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Contohnya seperti sholat, mengaji, berzikir, dan melakukan kegiatan ibadah lainnya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai tentang norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma ini dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dengan harapan masyarakat. Berikutnya yaitu ciri-ciri norma sosial. Ciri-ciri norma sosial ada 4. Yang pertama, umumnya norma itu tidak tertulis. Namun, juga ada norma yang tertulis, contohnya adalah undang-undang. Yang kedua, hasil kesepakatan bersama. Yang
Yang ketiga, ditaati bersama, dan yang terakhir, bagi pelanggar norma maka akan diberikan sanksi. Selanjutnya yaitu ada fungsi norma sosial. Fungsi norma sosial ada 3. Yang pertama yaitu sebagai alat menjaga stabilitas di masyarakat. Yang kedua, aturan atau pedoman tingkah laku bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sebagai pengontrol dalam masyarakat. Berikutnya yaitu jenis-jenis norma sosial. Berdasarkan sifatnya, norma dibagi menjadi 2, yaitu norma formal dan non-formal. Norma formal merupakan norma yang bersumber dari suatu lembaga masyarakat, dan biasanya norma ini tertulis. Contoh norma tertulis adalah undang-undang. Dan yang berikutnya adalah norma non-formal. Nah, norma non-formal ini adalah norma yang tidak tertulis dan jumlahnya lebih banyak daripada norma yang tertulis. Berikutnya ada norma berdasarkan tingkat daya ikat atau sanksinya. Ini dibagi menjadi 5, yaitu ada norma cara, norma kebiasaan, norma tata kelakuan, norma adat istiadat, dan yang terakhir ada norma hukum. Yang pertama ada norma cara atau usage, adalah norma yang paling lemah daya ikatnya atau sanksinya. Kenapa norma ini dikatakan sebagai norma yang lemah? Karena sanksi yang akan didapatkan juga terbilang cukup ringan, seperti cemoohan atau ejekan dari masyarakat. Contohnya seperti aturan makan menggunakan tangan kanan, mencuci tangan sebelum makan. Selanjutnya yang kedua ada norma kebiasaan atau volkwis. Norma kebiasaan adalah aturan dengan kekuatan mengikat yang lebih kuat daripada usage. Sanksi yang didapatkan apabila dilanggar adalah mendapatkan sanksi berupa teguran. Contohnya membuang sampah pada tempatnya, salam ketika bertemu. Yang ketiga ada norma tata kelakuan atau mores. Norma tata kelakuan adalah aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas atau kontrol terhadap anggota masyarakat. Dan sanksi yang apabila dilakukan maka akan dikucilkan ataupun diarak secara beramai-ramai. Contohnya seperti berjudi, minum miras, berzina, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu ada norma adat istiadat atau custom. Pada umumnya norma adat istiadat ini tidak tertulis, namun memiliki sanksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Sanksi yang didapatkan berupa denda, sikap penolakan dari masyarakat, dan bahkan pengusiran. Contohnya yaitu menikah dengan marga yang sama. Dan yang terakhir ada norma hukum atau laws. Norma ini merupakan himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat atau negara. Sanksi yang akan didapatkan apabila dilanggar yaitu akan dipidanakan atau akan masuk penjara. Contohnya yaitu membunuh, mencuri, merampok, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada norma berdasarkan aturan yang berlaku, yaitu ada 4. Yang pertama ada norma agama. Norma agama adalah norma yang berdasarkan ajaran atau kaidah suatu agama tertentu. Yang kedua yaitu norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan merupakan norma yang berdasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Selanjutnya yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berpangkal dari aturan tingkah laku di dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini berasal dari melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang, sehingga menimbulkan suatu kebiasaan. Kesimpulan dari nilai dan norma sosial. Nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik maupun buruk di dalam masyarakat, sedangkan norma adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat. Norma ini dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut. Nah, nilai dan norma inilah yang nantinya akan menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial di dalam masyarakat. Baik, semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.